5 Raja Kerajaan Singasari dan Kisah Tragedi Trakan Arok. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur. Mayoritas sumber sejarah menyebut ada 5 raja kerajaan yang bertahta selama berdirinya kerajaan. Sejarah mengenai Kerajaan Singasari tertulis dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1222 oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok. Ia bertahta hingga tahun 1227. Kerajaan Singasari pada mulanya bernama Teumapen dengan Kutaraja sebagai ibu kotanya. Pergantian nama kerajaan hingga sukses kepemimpinan di Singosari diwarnai dengan pertumpahan darah antara keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung, Bupati Tumapel. Dijelaskan dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara oleh Dini Prasetyo. Tumapel merupakan sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung, yang saat itu disebut dengan Aku atau Bupati, dengan Ken Arok sebagai pengawalnya. Sepeninggal Tunggul Amatung, Ken Arok menggantikan posisi sebagai Aku baru di Tumapel. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Raja Kediri dan kaum Brahmana yang menggabungkan diri dengan Ken Arok. Dalam pertarungan yang meletus di desa Kanter tersebut, pasukan Tumapel berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kemenangan tersebut membuat Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja pertama kerajaan Tumapel dan bergelar Sri Rangga, Raja Sasang Amurabumi. Raja-raja Singasari. Dalam perjalanan kerajaan, terjadi pergantian nama dari Tumapel menjadi Singasari. Pergantian nama ini terjadi pada masa Raja kedua. Berikut Raja Kerajaan Singasari, termasuk yang paling terkenal. 1. Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa dia adalah anak Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur Selatan Gunung Kawi. Ken Arok hanya bertahta selama 5 tahun. Dari tahun 1222 hingga tahun 1227. 2. Anusapati. Sepeninggal Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya, dari tahun 1227 hingga tahun 1248. Namun tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati digantikan Tohjaya dengan yang 3 Tohjaya. Setelah menggantikan Anusapati, Tohjaya menjadi Raja Kerajaan Singasari. Namun, Raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Tohjaya harus digantikan oleh Ranggawoni, putra Anusawati. 4. Wisnuwardana atau Ranggawoni. Ranggahuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Tohjaya di Singasari. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana.
Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga tahun 1268. 5. Kertanegara. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun ia tetap memerintah sampai akhirnya Kertanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Singasari kemudian resmi dipimpin oleh Kartanegara. Dalam kitab Negara Kertagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Singasari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga agama. Wisnuwardana atau Ranggahuni adalah raja kerajaan Tumapel yang kemudian terkenal dengan nama kerajaan Singasari. Ia memerintah pada tahun 1248 sampai tahun 1268. Bergelar Sri Jaya Wsnu Ardana, Sang Mapanji Seminingrat, Sri Sakalakalana, Ulama Dumartana Kamalaksana. Menurut Prasasti Maribong, silsilah keturunan Negara Kertagama tidak menyebutkan siapa nama asli Wisnu Perdana. Nama Ranggawuni sendiri tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun, sehingga diduga merupakan nama ciptaan para raton. Dalam prasasti Mula Malurung, disebutkan kalau ayah dari Kartanegara bernama Seminingrat. Nama Seminingrat juga ditemukan dalam prasasti Maribong sebagai nama lain Wisnuwardana. Selain itu, prasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau ibu Kartanegara bernama Waninghyun, yang merupakan sepupu Seminingrat sendiri. Dalam prasasti Wurer, Kertanegara menyebut ibunya bernama Jayawr dan I. Jadi nama Jayawardani merupakan gelar resmi dari Waninghyun. Berdasarkan bukti prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa nama asli Wisnuwardana adalah Seminingrat, sedangkan Ranggawuni hanyalah nama ciptaan pengarang para raton. Menurut para raton, nama asli Wisnuwardana adalah Ranggahuni, putra Anusapati, putra Tunggul Ametung. Pada tahun 1250, Tovjaya dihasut pembantunya yang bernama Pranaraja supaya menyingkirkan kedua keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, yang dianggap bisa menjadi musuh berbahaya. Tojaya kemudian memerintahkan pengawalnya, bernama Lembu Ampel, untuk melaksanakan eksekusi. Lembu Ampel gagal melaksanakan tugas karena kedua pangeran tersebut dilindungi oleh seorang pegawai istana bernama Panji Pati-Pati. Karena takut mendapat hukuman dari Tojaya, Lembu Ampel memilih bergabung dengan kelompok Ranggahuni. Lembu Ampel kemudian melakukan adu domba di dalam tubuh Angkatan Perang Singasari, sehingga tercipta kekacauan. Karena tidak mampu mendamaikan kerusuhan tersebut, Tojaya berniat menghukum mati para pemimpin tentaranya. Mendengar keputusan itu, para perwira segera bergabung dengan kelompok Ranggahuni, tentu saja atas ajakan Lembu Ampel. Setelah mendapat dukungan dari kaum tentara, Ranggahuni dan Mahesa Campaka memberontak terhadap kekuasaan Tojaya.
Tohjaya terluka parah dan akhirnya meninggal dalam pelariannya di desa Hatang Lumbang. Setelah pemberontakan tersebut, Ranggawuni naik tahta, bergelar Wisnuwardana, sedangkan Mahesa Cempaka menjadi Ratu Angabaya, bergelar Narasingamurti. Adapun Mahesa Cempaka adalah putra Mahesa Wong Attalang, atau cucu Ken Arok. Pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti diibaratkan dua ular dalam satu liang, dan dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian antara keluarga Tunggul Ametung dan keluarga Ken Arok. Pemerintahan Wisnuwardana berakhir tahun 1272. Setahun setelah peresmian Pelabuhan Canggu di daerah Mojokerto sekarang. Dalam Negara Kertagama yang ditulis tahun 1365 juga menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasinamurti yang diibaratkan seperti Wisnu dan Indra. Namun bedanya, Wisnuwardana naik tahta menggantikan Anisapati tahun 1248, bukan menggantikan Tohjaya tahun 1250. Pada tahun 1254, Wisnuwardana meresmikan Singasari sebagai ibu kota kerajaan Tumapel. Sebelumnya nama ibu kota kerajaan ini adalah Kutaraja. Seiring berjalannya waktu, nama kerajaan Singasari justru lebih populer daripada kerajaan Tumapel. Pada tahun 1254, Wisnuwardana juga mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja. Masa pemerintahan. Berita dalam Negara Kertagama bahwa Wisnuwardana naik tahta tahun 1248 terbukti dengan ditemukannya prasasti Maribo. Prasasti ini dikeluarkan oleh Wisnuwardana pada tanggal 23 September tahun 1248. Selain itu, Prasasti Ulama Loreng juga menyebutkan bahwa Tohjaya bukan Raja Tumapan atau Singasari, melainkan Raja Kediri. Baik Negara Kertagama ataupun para raton mengisahkan Wisnuwardana menghancurkan pemberontakan Linggapati. Di Mahibit peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1252. Berita dalam Negara Kertagama bahwa Kertanegara naik tahta tahun 1254 terbukti keliru. Karena dalam Prasasti Ulama Lurung, pada tahun 1255, Kertanegara masih menjabat sebagai Raja Muda di Kediri. Sementara Tumapel atau Singasari tetap dipimpin Wisnuwardana. Mungkin yang dimaksud Kertanegara naik tahta tahun 1254 adalah sebagai Yuwa Raja, bukan sebagai Maharaja. Menurut Prasasti Ulama Lurung, Wisnuwardana mempersatukan kembali kerajaan Tumapen dengan Kediri sepeninggal Tohjaya. Berita ini tidak pernah disinggung dalam para raton ataupun Negara Kertagama. Kiranya sepeninggal Ken Arok, terjadi perpecahan yang menyebabkan Kediri pisah dari Tumapel. Tahun kematian Wisnuwardana menurut para raton adalah 1272, sedangkan menurut Negara Kertagama adalah tahun 1270. Kedua naskah menyebutkan Wisnuwardana dicandikan di Valeri sebagai Siwa dan di Jajaku sebagai budak. Namun berdasarkan analisis bukti sejarah,
Kertanegara sudah menjadi raja penuh sekitar tahun 1268. Prasasti-prasasti yang berangkat tahun 1267 masih menyebut Kartanegara sebagai raja muda. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.